Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala jalla jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ahibbakumullah, para jamaah sidang salat Id rahimani wa rahimakumullah. Apa artinya kita start dengan istimewa tapi finishnya biasa saja? Apa artinya kita memulai sesuatu dengan istimewa tapi kita mengakhirinya dengan biasa saja, bahkan lambat laun terlupakan begitu saja? Sungguh tertipu orang-orang yang ia beranggapan bahwasanya tolak ukur segala sesuatu ada pada permulaan, bukan pada akhir. Hal ini berkebalikan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, innamal a'malu bi khawatimiha, sejatinya segala amalan bergantung pada akhirnya. Para jamaah sekalian, sungguh kita telah melakukan puasa 1 bulan penuh, dan di hari ini kita telah merayakan kemenangan. Kita merayakan kemenangan di saat kita 1 bulan lamanya telah berjibaku melawan 3 hal yang tidak bisa dianggap sepele: lapar, dahaga, dan juga syahwat. Di mana 3 hal ini ada di antara kita yang bisa menghadapinya dengan ringan, ada yang bisa menghadapinya dengan tertatih-tatih. Ada di antara kita yang bisa mudah untuk melaksanakannya, yakni ada di antara kita yang bisa sanggup puasa 30 hari tanpa ada jeda. Ada di antara kita yang sanggup untuk salat malam di setiap harinya. Ada di antara kita yang sanggup untuk membaca Al-Quran di luar kebiasaannya. Ada di antara kita yang sanggup untuk bersedekah bahkan di luar budget aslinya. Ada di antara kita yang benar-benar dimudahkan dalam melaksanakan ibadah 30 hari di bulan Ramadan ini. Namun yang perlu kita perhatikan bersama adalah bukan bagaimana kita mengawalinya, bukan bagaimana kita dalam melakukan startnya, tapi bagaimana kita dalam mengakhirinya. Syekh Utsaimin rahimahullah, begitu pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
tatkala mengomentari hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, beliau mengatakan, al-ibratu bikamalin nihayah wala binaqsil bidayah. Yang menjadi tolak ukur adalah pada kesempurnaan akhir, bukan kekurangan di awal. Para ulama juga mengatakan al-ibratu bikamalin nihayah wala bitamamin bidayah. Segala sesuatu dijadikan tolak ukur pada kesempurnaan akhirnya, bahkan bukan pada kesempurnaan awalnya. Maka para jamaah sekalian, jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita tertipu dengan apa yang telah kita lakukan di permulaan Ramadan, bahkan di pertengahan Ramadan, ketika di akhirnya kita justru tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin keadaan. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Ketahuilah para jamaah sekalian, bahwa hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an yang kita bahas bersama sejatinya memiliki informasi yang sangat mengerikan. Sejatinya memiliki informasi yang harus membuat kita waspada, sebuah potensi kerugian yang bisa menimpa kita semua walaupun kita telah berbuat baik. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam sahihnya sebuah hadis an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, qal nadhara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila rajulin yuqatilul musyrikin. Sahal bin Sa'ad menceritakan bahwa suatu saat dalam sebuah peperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan seorang dari kalangan kaum muslimin, memperhatikan dengan seksama bagaimana seorang pasukan dari kaum muslimin membunuh orang-orang kafir, membunuh orang-orang musyrik, berperang. Bahkan dikatakan dalam hadis, wa kana min a'dhamil muslimina ghana'an, bahkan termasuk di antara kaum muslimin yang paling gigih dalam berperang, yang paling semangat dalam menegakkan syariat Islam, yang paling semangat dalam menumpaskan musuh. Namun, apa komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadisnya beliau mengatakan, man ahabba ayyandura ila rajulin min ahli nar falyanduru ila hadza. Barang siapa di antara kalian yang hendak melihat seorang penghuni neraka, maka lihatlah orang tersebut. Seseorang yang diperhatikan dengan seksama oleh Nabi, bagaimana kegigihannya dalam melawan musuh, bagaimana kecermelangannya dalam melaksanakan strategi perang. Tapi Nabi justru berkomentar, man ahabba ayyandura ila ahli nar. Barang siapa yang ia ingin melihat penghuduk neraka, barang siapa yang ia melihat calon penduduk neraka, maka lihatlah seorang ini. Maka para sahabat kemudian heran, dan ada di antara mereka fatabi'ahu rajulun falam yazal ala dhalik hatta jurih. Ada seseorang yang kemudian mengikutinya. Ada seseorang yang kemudian terus mengikuti di belakangnya sembari memperhatikan apa yang ia lakukan, hingga tiba kemudian ia terluka. Apa yang dilakukannya ketika terluka? Disebutkan dalam hadis, fasta'jalal maut, ia pun kemudian bersegera menginginkan kematian. Bidubabati sayfihi, ia memegang ujung dari pisaunya, ia memegang ujung dari pedangnya, ia memegang ujung dari samurainya. Fawada'ahu baina sadyaihi fatahamala alaihi hatta kharaja min baini jarrih. Maka ia meletakkan di antara kedua dadanya, dan dia tekankan pedang tersebut sampai menembus di balik dadanya. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal abda la ya'malu fiha yaran nas amala ahli nar. Ada seseorang yang ia melakukan amalan dalam penglihatan manusia, amalan penduduk neraka, tetapi ia akan masuk ke dalam surga. Dan sebaliknya, innal abda la ya'malu fima yaran nas amala ahlil jannah fayadkhulun nar. Ada di antara manusia yang ia melakukan amalan-amalan penghuni surga, namun ternyata ia masuk ke dalam neraka. Bayangkan para jamaah sekalian, ada seorang prajurit pasukan kaum muslimin yang ia begitu gigih dalam melawan musuh, ia banyak sekali menumpahkan musuh. Namun ternyata hal itu tidak menjadi pemberat timbangannya, bahkan justru menjadi sesuatu yang menjelungupkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Sungguh hal yang perlu kita perhatikan bersama adalah bagaimana kita mengakhiri dengan baik, bukan memulai dengan baik.
Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup hadis tersebut, wa innamal a'malu bi khawatimiha, sejatinya amalan itu bergantung pada akhirnya. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan dengan redaksi yang berbeda, innamal a'malu bil khawatim, sejatinya amalan itu yang menjadi tolak ukur ada pada akhirnya. Para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, sekali lagi, apa artinya start istimewa kalau finishnya biasa saja? Apa artinya kita memulai Ramadan dengan istimewa kalau ternyata kita mengakhirinya dengan biasa-biasa saja? Maka sungguh jangan sampai kita terkagum dengan amalan kita di bulan Ramadan. Jangan sampai kita takjub dengan amalan kita di bulan Ramadan. Apapun itu, entah itu salat tarawih kita, entah itu salat malam kita, entah itu bacaan Al-Quran kita, bahkan entah itu sedekah kita. Jangan sampai kita terkagum-kagum dengan amalan diri kita sendiri, karena sungguh banyak di antara kita yang lalai, justru mengakhirinya dengan hal yang tidak baik. Apakah kita bisa istiqamah atau tidak? Inilah yang menjadi pertanyaan besar dalam diri kita bersama. Dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La 'alaikum alla tu'jabu bi ahadin hatta tanduru bima yukhtamu lahu." Jangan sampai di antara kalian terlampau takjub, terlampau kagum dengan amalan salah seorang di antara kalian, baik itu amalan orang lain, bahkan termasuk pula amalan diri kalian sendiri. Sampai kapan? Fa innal 'amil ya'malu zamanan min umrihi, karena ada seseorang yang ia beramal sedikit dari umurnya, maka bi'amali salihin law mata 'alaihi dakhalal jannah thumma yatahawwal, yang mana dengan amalan tersebut seandainya ia diwafatkan oleh Allah masuk ke dalam neraka, tapi ternyata ia menyimpang pada akhirnya. Dan sebaliknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, innal abda la ya'malul barhata min dirhihi bi'amalin sayyi'atin law mata alaihi dakhalan nar thumma yatahawwal. Ada di antara seorang hamba yang ia beramal dalam sebagian umurnya, yakni beramal dengan amal-amal buruk, lalu ia berubah, ia pun mengakhiri umurnya dengan amalan yang baik, maka ia pun masuk ke dalam surga. Wa idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu qabla mautihi. Dan Nabi kemudian menutup penjelasannya, sejatinya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai satu kaum, Allah akan mempergunakannya. Maka seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa masta'malahu?" Wahai Rasulullah, apa makna Allah akan mempergunakannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yuwaffiquhu li'amalin salih, thumma yaqbiduhu alaihi." Allah akan menyibukkannya dengan amal saleh, bukan hanya pada awalnya saja, bukan hanya pada sebagian umurnya saja, tapi Allah akan terus mempergunakannya, mensibukkannya dengan amal kebaikan sampai maut menjemputnya. Inilah para jamaah yang semestinya menjadi motivasi kita. Inilah yang semestinya menjadi cita-cita kita bersama. Bukan bagaimana kita memulai sesuatu dengan baik, tapi kemudian menjalani hari-hari berikutnya dengan biasa saja. Bukan kemudian kita mengawali Ramadan dengan penuh kekhusyukan, di shaf pertama membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, namun hanya pada pekan-pekan pertama. Bahkan ketika di pekan terakhir, bahkan ketika sudah masuk di bulan Syawal, seakan-akan shaf pertama adalah shaf yang terlupakan, seakan-akan mushaf Al-Quran adalah sesuatu yang unik, antik, dan tidak lagi terjamah. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Oleh karenanya para jamaah sekalian, penting bagi kita untuk mempertahankan kesalehan. Jangan sampai kesalehan hanya sebuah euforia sesaat, hanya euforia semata, hanya pada momen-momen tertentu. Kita harus terus menjaganya. Sampai kapan? Sampai maut menjumpai kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yakni wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Setelah pada khutbah yang pertama, khatib mengingatkan diri pribadi maupun para jamaah sekalian untuk terus menjaga kesalihan kita, untuk terus mempertahankan kesalihan kita. Maka di khutbah yang kedua, izinkan khatib untuk melanjutkan nasihat kita semua dengan nasihat yang lebih ringkas. Dan demikianlah sejatinya apa yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih, beliau tatkala menjalankan salat Idul Fitri maupun Idul Adha, tatkala beliau berkhutbah, beliau menjadikan khutbah dalam salat Idnya menjadi dua sebagaimana khutbah pada Jumat pada umumnya. Di mana pada khutbah yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus memberikan nasihat kepada para sahabiyah, memberikan nasihat khusus kepada para wanita. Ya ma'saran nisa tasaddaqna, wahai para wanita, wahai para sahabiyah, bersedekahlah kalian. Maka ikhwatal iman ahabakumullah, para jamaah sekalian, sungguh kita harus kita harus mengetahui, kita harus paham bahwa pengaruh baik Ramadan tidak boleh berakhir begitu saja. Pengaruh baik itu bernama kesalihan, pengaruh baik itu bernama ketaatan. Ketika kesalihan dan ketaatan itu hanya ada pada bulan Ramadan, maka sungguh celakalah ia. Bishr al-Hafi rahimahullah, beliau pernah mengatakan dalam salah satu atharnya, bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum adalah satu kaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan, adalah satu kaum yang ia tidak mengenal kepada Allah kecuali di bulan Ramadan saja, tidak beribadah kepada Allah kecuali di bulan Ramadan saja, tidak taat kepada Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Inilah seburuk-buruk kaum menurut Bishr al-Hafi rahimahullah. Dan tentu saja kita semua sepakat, para ulama sepakat, inilah yang kemudian harus menjadi PR kita bersama. Jika mempertahankan kesalehan adalah kebaikan individu seseorang, maka berikutnya bagaimana kita mensalehkan lingkungan dengan menjaga keutuhan. Karena para jamaah sekalian, seorang muslim yang baik bukanlah seorang muslim yang saleh secara pribadi saja, tapi ia cuek terhadap lingkungannya, tapi ia acuh terhadap lingkungannya. Ia tidak berusaha mensalehkan lingkungannya, hanya berusaha untuk mensalehkan pribadinya saja. Ini sesuatu yang tidak tepat, ini sesuatu yang keliru. Lalu kebutuhan seperti apa yang harus kita perjuangkan? Kesalehan secara lingkungan seperti apa yang harus kita perjuangkan? Bukan hanya keutuhan NKRI saja, bukan hanya keutuhan negara kita saja, bukan hanya keutuhan dalam konsep beragama secara global saja, tapi keutuhan yang harus kita jaga adalah keutuhan dalam lingkup terkecil, yakni keluarga. Kenapa? Karena negara ini sejatinya kumpulan dari keluarga, dan keluarga. Maka sebelum kita berbicara tentang keutuhan NKRI, mestinya kita berbicara tentang keutuhan keluarga. Sebelum kita berbicara tentang keutuhan dalam skala yang makro, mestinya kita berbicara tentang keutuhan dalam skala yang mikro. Bagaimana kita menciptakan bukan hanya negara yang aman, negara yang tentram, negara yang guyup, tapi bagaimana kita menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang tenang, keluarga yang tentram, keluarga yang guyup. Ingat sebuah hadis para jamaah sekalian, ketika Imam Bukhari mencantumkan dalam Al-Adabul Mufrad sebuah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, di mana mimbar beliau memiliki 3 anak tangga, beliau di setiap anak tangga mengucapkan amin, amin dan juga amin. 3 kali beliau mengucapkan amin, sampai kemudian sahabat Jabir mengatakan, ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin 3 marrat. Wahai Rasulullah, kami mendengarmu mengucapkan amin 3 kali. Ada apa dengan itu semua? Maka Nabi SAW menjelaskan, ja'ani Jibril datang kepadaku tatkala aku naik ke atas mimbar, tatkala aku naik ke anak tangga, dan Jibril mengatakan, syaqiyya abdun, celakalah seorang hamba, man adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu,
Celakalah seseorang yang ia berjumpa dengan Ramadan, dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, dipanjangkan umurnya sampai bulan Ramadan, disehatkan sehatnya jasadnya sampai bulan Ramadan, tapi gagal dalam memanfaatkannya dan ia berlalu Ramadan tanpa diampuni dosa-dosanya. Fakultu amin. Aku pun kemudian mengatakan amin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kesalehan pribadi, bagaimana kita memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya dari awal sampai akhir, hingga kita tergolong orang-orang yang bisa memaksimalkannya, hingga kita tergolong orang-orang yang diampuni di bulan Ramadan. Tapi tidak berhenti di sini. Jibril pun kemudian mengucapkan doa berikutnya pada pijakan anak tangga kedua. Syaqiyya abdun, celakalah seorang hamba, rugilah seorang hamba. Man adraka walidaih au ahadahuma, barang siapa yang ia berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya, walam yudkhilahul jannah, tapi ia tidak bisa masuk surga karena baktinya kepada orang tua, ia tidak bisa masuk surga karena ketundukannya kepada orang tua. Para jamaah sekalian, ini menunjukkan bagaimana kesalehan pribadi saja tidak cukup, tapi bagaimana ia bisa mensalehkan keluarganya, bagaimana ia bisa menjadikan keluarganya adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah. Seorang ayah, seorang ibu, ia benar-benar menjalankan kewajibannya. Begitu pula seorang anak, ia benar-benar menunaikan baktinya. Maka ketika hal ini terjadi, seorang anak berjumpa dengan kedua orang tuanya, seorang anak berjumpa dengan salah satu dari kedua orang tuanya, maka ia pun mendapatkan surga yang pertengahan, surga yang paling mudah, yakni surga yang datang kelewat baktinya kepada orang tua. Dan menarik dalam hadis ini, Nabi SAW menyebutkan celakalah seorang hamba ketika seseorang berjumpa dengan orang tua tapi tidak masuk surga gara-gara baktinya kepada orang tua. Bukan berarti ia tidak masuk surga. Ia mungkin bisa masuk surga lewat pintu siamnya, lewat pintu puasanya. Ia mungkin bisa masuk surga lewat pintu sedekahnya. Ia mungkin bisa masuk surga lewat pintu wakafnya. Tapi ketika ia tidak bisa masuk surga karena baktinya kepada orang tua, Jibril alaihissalam mengucapkan syaqiyya abdun, celakalah seorang hamba. Fakultu amin, dan aku pun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan amin. Inilah salah satu bentuk kesalehan secara jama'i, bukan kesalehan secara pribadi. Bagaimana kita bentuk mensalehkan keluarga kita, bentuk menjaga keutuhan, yang pada akhirnya menjaga keutuhan ini pun menjadi bukti dari eksistensi tauhid kita bersama. Para jamaah sekalian, sungguh terciptanya kesalehan pribadi dengan istiqamah, begitu pula kesalehan jamaah dengan keutuhan adalah bukti nyata dari eksistensi tauhid kita. Karena berarti kita tidak hanya terfokus kepada hablum minallah saja, tapi kita pun terfokus kepada hablum minan nas. Kita terfokus kepada keduanya, bukan hanya menjadi pribadi yang saleh secara pribadi tapi cuek secara jamaah, menjadi pribadi yang baik secara pribadi namun menjadi pribadi yang acuh terhadap lingkungan. Tidak demikian yang dikatakan sebagai eksistensi tauhid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan Ramadan berikutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jaga kesalehan kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jaga keutuhan keluarga kita, jaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini semuanya. Dan mari untuk mewujudkannya, untuk kita mudah dalam mewujudkan eksistensi tauhid, hiasi diri-diri kita dengan ilmu. Hiasi diri-diri kita dengan ilmu. Jangan sampai tahun 1444 Hijriah keilmuan kita ternyata sama dengan tahun 1443 Hijriah. Bahkan ketika kelak dengan Ramadan 1445 Hijriah, ternyata keilmuan kita pun sama, ternyata bacaan Al-Quran pun kita sama, ternyata pemahaman terhadap sunnahnya kita pun sama. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Bagaimana mungkin kita mewujudkan eksistensi tauhid dengan keilmuan yang tidak ada pertumbuhan? Ini mungkin para jamaah yang bisa kita sampaikan. Dan sebelum kita akhiri dengan doa, maka sebuah pemahaman yang perlu kita semua pahami bersama berkaitan dengan salat Idul Fitri, bahwa takbir ziyadah, bahwa takbir 7 kali di rakaat pertama dan takbir 5 kali di rakaat kedua, sehingga rakaat pertama 8 kali takbir bersama dengan takbiratul ihram, dan rakaat kedua 6 kali takbir bersama dengan takbir intiqal. Hukumnya adalah sunnah.
hukumnya adalah sunnah, hukumnya adalah sunnah. Sehingga ketika ada di antara kita yang mungkin masbuk sehingga tertinggal takbir ziyadah, tidak perlu ia menambah, tidak perlu ia menambah dan menggenapkan 1 rakaat. Begitu pula ketika ada di antara kita yang tergelincir, lupa khilaf, sejatinya tidak perlu pula untuk risau, tidak perlu pula untuk gusar. Bahkan dalam pemahaman fikih yang insya Allah benar, tidak perlu untuk sujud sahwi. Namun tidak ada masalah. Apa yang kita lakukan adalah dari proses pembelajaran, maka inilah pentingnya kita untuk menghiasi diri dengan ilmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahyaihim wal amwat wa ya qadi al hajat wa ya mujib ad da'awat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Afgan, fi Filistin, fi Yaman wa fi ghairi dhalik. اللهم انصر شباب المسلمين، اللهم بارك شباب المسلمين، اللهم عائش شباب المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع ومن دعوة لا يسمع أو دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.